Pria yang sangat mesum ini adalah landlord. Dia sering bersembunyi di bawah tempat tidur untuk mengintip gadis yang berganti pakaian. Tapi Sun Hye tidak tahu apa-apa. Melepas roknya, memperlihatkan kakinya yang panjang dan ramping. Lalu seret pacarnya ke kamar mandi. Landelot bersembunyi di bawah tempat tidur sudah merasa pengen banget. Tetapi tidak berani bergerak. Hanya bisa menelan ludah dan terus menunggu. Mereka berdua melakukan hal-hal dewasa saja. Sampai Sun Hye membungkuk untuk mengambil pakaian. Lihat lelaki tua mesum ini bersembunyi di bawah tempat tidur. Tapi yang aneh adalah, segera dia berpura-pura tidak melihatnya, hanya mengambil pakaian dan pergi. Setelah tidak ada suara lagi, Landelot perlahan mendapatkan kembali kewarasan dia dan perlahan merangkak keluar. Tetapi ketika dia dengan jelas melihat semua yang ada di depannya, dia benar-benar panik. Karena pacar yang dibawa pulang oleh Sun Hye sudah mati di toilet. Landelot sangat ketakutan, bergegas balik ke kamar dia lewat tangga. Dia baru saja mengangkat telepon untuk memanggil polisi. Lalu ingat sesuatu jadi dia tidak menelepon lagi. Lalu dia menatap kamera. Lihat Sun Hye sudah kembali. Dia membuka tirai kamar mandi, lalu perlahan mendekati mayat itu. Ambil sebotol lem dan taruh di mulut pria itu. Gunakan tangan Anda untuk menekan dengan kuat agar lem dapat menempel lebih erat. Lalu dia mengeluarkan jarum jahit. Jahit mulut pria itu. Namun ini baru dimulai saja. Karena belakang akan lebih biadab. Dia mengambil minuman berkarbonasi dan memasukkannya ke dalam jarum suntik. Langsung disuntikkan ke tubuh korban. Tetapi semua ini buat Sun Hye masih belum puas. Jadi dia mengambil sebotol susu. Langsung disuntikkan ke tubuh korban. Buat orang cabul di depan layar menggigil ketakutan. Tiba-tiba dia datang ke kamar Landelot dan mengetuk pintu. Buat cabul ini berjabat tangan dan kaki. Mungkinkah udah ketahuan? Melihat Sun Hye ketuk-ketuk pintu terus dan tidak mau pergi. Landelot tidak punya pilihan lain jadi harus buka pintu. Setelah buka pintu, Landelot melihat Sun Hye dan senyum lebar. Jadi dia datang untuk meminjam korek api. Karena ingin Sun Hye cepat pergi. Landelot bergegas mencari korek di dalam laci. Lalu ambil satu dan beri ke dia. Setelah itu Sun Hye senyum dan pergi. Landelot juga langsung balik ke ruang kamera untuk memantau situasi. Sekarang Sun Hye sedang menyalakan lilin. Memegang lilin dan berjalan menuju pria itu. Ternyata pria itu belum mati. Karena mulut udah dilem terus dijahit jadi tidak bisa membuat suara. Sun Hye sangat senang nikmati perasaan ini. Tapi siksaan ini belum berakhir. Dia memakai jas hujan, lalu mengambil pisau yang ada di atas meja. 1 tusuk, 2 tusuk lalu 3 tusuk. Tusuk terus menerus ke tubuh pria itu. Adegan ini membuat Landelot sedang cek kamera juga tidak berani nonton lagi. Karena sekarang dia sangat ketakutan dan mengerti. Koper yang dibawa oleh Sun Hye setiap hari ada isi bagian tubuh manusia di dalam. Bisakah Anda bayangkan? Seorang gadis dengan wajah murni dapat melakukan hal seperti itu. Tapi di penginapan ini bukan hanya gadis itu yang mesum. Pria ini bernama Chang Kuo Seng ini benar-benar cabul yang menakutkan. Dia pergi ke kamar seorang gadis mengambil celana dalamnya dan mengendus. Dia juga sengaja menusuk kondom punya gadis itu. Dia bahkan menempelkan wajahnya ke tepi toilet. Dan kemudian menjilatnya dengan lidah. Tidak tinggalkan apapun. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara di luar pintu. Jadi dia bersembunyi di lemari. Ternyata gadis itu pulang dan bawa pria dari luar. Dan Luo Seng bersembunyi di lemari pakaian. Melihat mereka melakukan hal-hal dewasa. Tidak lama kemudian, pria itu pergi dengan puas. Dan Yang Mi pergi ke kamar mandi dengan kepuasan seksual. Suara air mengalir membuat Kuo Seng tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena dia ingin memuaskan hasrat seksualnya jadi membuka pintu lemari. Menanggalkan pakaian dan bergegas ke kamar mandi. Landelot sedang duduk melihat kamera tidak lupa kasih Kuo Seng komentar. Saya tahu kamu bukan orang yang suka mencongkel. Benar-benar pria sejati, Kuo Seng. Tidak terduga bahwa semua ini diatur oleh orang tua ini. Dia tidak menghentikan tindakan seperti itu. Tapi juga siapkan banyak adegan lebih horor lagi. Dia menaruh afrodisiak dalam dupa nyamuk dan membakarnya. Membuat seseorang yang memiliki preferensi untuk pedofilia seperti Firaun. Mulai memiliki niat buruk terhadap putrinya sendiri. Dia bertahan sampai batasnya, tapi untungnya akal masih menang atas nafsu. Pada akhirnya dia tidak melakukan apapun pada putrinya. Kritik diri karena memiliki pikiran buruk. Hari berikut, Sun Hye menarik sebuah koper berat pulang ke rumah.
Lalu dia membuka kopernya. Isi dalam adalah satu gadis yang sedang diikat. Gadis ini membuka matanya lebar-lebar dengan panik melihat Sun He. Tetapi Sun He tidak peduli dan tidak mau berhenti. Sun He membuka botol pembersih kaca. Lalu masukin ke mulut gadis itu. Menunggu sampai gadis itu sudah mati. Lalu dia menyalakan lilin lagi. Kali ini dia tidak menggunakan pisau tapi palu. Setelah beberapa pukulan palu, tubuh gadis itu terbelah menjadi 4. Lalu dimasukin berapa bagian tubuhnya ke dalam koper oleh Sun He. Landelot melihat adegan ini sangat menyenangkan. Tapi orang mesum di daerah ini bukan hanya ada 3 orang. Di satu kamar lain, anak punya Parao sudah diikat. Dia disumpal dan diikat ke bangku. Sun He sekarang membawa satu toples ke tempat gadis kecil itu. Dan di dalam ada isi tikus yang sudah mati, membuat anak Parao sangat takut. Karena dia sudah masukin tikus mati itu ke dalam mulut anak Parao. Membuat gadis kecil itu tidak bisa melakukan apa. Di sisi lain, hari ini Yang Mi juga bawa satu pria ke rumah seperti biasa. Dan Kuo Seng sedang menggunakan stetoskop dan sudah menunggu waktu yang lama. Pertempuran ranjang akan segera dimulai. Tidak menyangka ada satu pria keluar dari bawah tempat tidur. Membuat 2 orang di atas tempat tidur ketakutan. Membuat pria itu marah. Dia menyalahkan Yang Mi karena tidak menikmati kegembiraan yang dia berikan kepadanya. Dan menyembunyikan pria lain di bawah tempat tidur. Dia meremas leher Yang Mi. Untungnya Kuo Seng mendengar suara-suara yang tidak biasa. Dia bergegas turun ke bawah dan usir 2 pria itu pergi. Dia pikir tindakan ini akan menggerakkan Yang Mi. Tapi hanya membuat Yang Mi nambah marah saja. Apa yang bisa kamu bawakan untukku? 1 bulan kamu berhasil dapat berapa duit? Bisa kasih berapa untukku? Bisa gak, jangan membuat masalah lagi. Karena ingin hidup damai dan bahagia. Jadi Jiang Mi langsung menolak Kuo Seng. Tapi dia tidak bisa menahan diri lagi. Tampar Yang Mi lalu berbalik dan pergi. Lelucon Landelot pada kehidupan manusia sedang berlangsung. Dia selamatkan putrinya Parao lalu bawa ke kamar punya Kuo Seng. Parao baru sampai ke rumah tidak melihat putrinya. Jadi dia ketok pintu kamar Yang Mi dan coba bertanya. Saat itu Yang Mi masih marah. Jadi mengatakan Kuo Seng yang melakukan kali. Melalui kata-kata Yang Mi. Dan Kuo Seng mendengar ada suara dan menemukan putri Firaun di dalam lemari. Dia terkejut melihat anak Parao. Tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Karena ingin dia tidak membuat suara. Jadi Kuo Seng menutup mulutnya gadis kecil itu. Putri Parao tidak ingin ada masalah besar terjadi. Jadi menahan diri bahkan tidak bernapas berat juga. Parao dengan panik mencari putrinya, kali ini telah datang ke kamar Kuo Seng. Parao tanya kepada Kuo Seng ada melihat anak dia gak? Lihat mata mengelak Kuo Seng. Dia yakin putrinya ada di dalam. Dia bergegas masuk untuk mencari. Dia menemukan putrinya mati di dalam lemari. Parao menjadi gila. Mulai pukul Kuo Seng. Kuo Seng tidak bisa jelaskan apa. Tetapi tidak mau Parao membuat dia sakit jadi terpaksa dia harus memprotesnya. Parao tidak bisa melawan Kuo Seng. Jadi kemudian dia mati dengan putrinya. Pada saat itu Kuo Seng duduk di lantai kamar. Dia tidak tahu apa yang harus lakukan sekarang. Akhirnya karena tidak ingin ada yang tahu. Jadi dia masukin tubuh Parao ke plastik hitam dan ingin buang keluar. Secara kebetulan, 2 orang di kamar sebelah juga membuka pintu. Lalu mengeluarkan 2 plastik hitam juga. Tidak ada yang mau campur dengan urusan orang lain. Tetapi pada saat itu ada satu kepala manusia jatuh keluar dari plastik hitam membuat mereka kaget dan takut. Landelot hanya diam dan melihat saja. Dan Sun He juga berdiri di tangga senyum kejam. Ternyata semua ini disebabkan oleh mereka. Dan orang mesum dengan identitas pemilik tempat kosan ini dulu adalah seorang polisi elit. Karena ingin menangkap si pembunuh. Dia secara sukarela memasuki rumah sakit jiwa sebagai komando yang menyamar. Tapi alam telah mengubah segalanya. Satu-satunya orang yang tahu tentang ini adalah atasan. Tetapi atasan dia tidak beruntung mengalami kecelakaan. Jadi tidak ada yang bantu buktikan identitas punya Landelot. Seperti itu, dia sudah tinggal di dalam rumah sakit jiwa 5 tahun lebih. Dan selama 5 tahun itu, dia mengalami banyak pelecehan yang tidak manusiawi. Dari seorang polisi elit. Tapi sekarang dia sudah berubah menjadi pasien gangguan jiwa. Tempat kosan ini sebenarnya bukan milik dia. Tapi milik pembunuh tahun itu memberi kepada dia. Landelot menganalisis sifat gadis itu selama tindakannya. Dan semua pria yang dibawa kemari oleh gadis itu adalah dokter yang telah menyakiti Landelot sebelumnya.
Dan semua trik yang gadis itu melakukan kepada orang-orangnya, mirip dengan apa yang dia derita di rumah sakit. Sampai tamu yang datang berkunjung semuanya orang biasa. Semua hal buruk adalah imajinasi dia. Di film ini setiap adegannya menegangkan, lebih menakutkan dari film horor. Ending filmnya bikin orang susah percaya. Pada saat yang sama, harus memuji kemampuan akting punya Landelot. Ketika dia adalah seorang polisi yang mulia mengangkat tangannya untuk memberi hormat kepada negara. Dan ketika dia adalah pemilik penginapan, dia sangat gila dan kejam. Oke, film berakhir di sini. Tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oh ya, jangan lupa like dan share untuk aku ya. Terima kasih dan sampai jumpa.